Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Di ayat 36 dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada dasarnya selalu berusaha berjaga-jaga dalam hal tertentu, terutama mengenai apa yang kita miliki. Sebelum kita tidur, kita biasanya memastikan bahwa semua pintu rumah sudah terkunci, sudah tertutup dengan baik dan rapi. Mengapa? Oleh karena kita takut nanti ada orang yang masuk atau ada pencuri yang masuk. Sedangkan kita tidak sudah kunci pun dengan baik, sudah tutup dengan rapi, kita juga masih ada kekhawatiran sebab bisa saja pencuri membongkar rumah kita. Nah, itulah pada dasarnya sifat ataupun karakter manusia yang ada di dunia ini. Tidak di kota, tidak di desa, di seluruh dunia ini selalu memastikan bahwa rumahnya terkunci. Itu menunjukkan suatu sikap berjaga-jaga. Kita tidak ingin kehilangan barang kita, apalagi barang yang sangat berharga. Kita tidak pernah menginginkan itu. Kita selalu ingin bahwa apa yang kita miliki itu terjaga dengan rapi dan aman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, minggu ini adalah minggu pertama sesudah Natal. Artinya kita baru saja merayakan sukacita yang besar, di mana Kristus lahir ke dunia ini, di mana Kristus lahir sebagai Raja. Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia, menjadi manusia untuk menjadi Raja di bumi ini. Dalam arti bukan dalam pengertian seperti pemerintah-pemerintah atau raja-raja yang ada di dunia ini. Dia datang menjadi manusia lemah. Bahkan ketika dia menjadi dewasa, dia justru menghadapi penderitaan, bahkan disalibkan, mati, dikuburkan. Lalu bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi raja karena dia sudah mati? Namun kenyataannya dia bangkit. Lalu dia naik ke surga. Dia raja karena dia telah membuka jalan bagi orang-orang untuk bisa sampai kepada kerajaan Allah, untuk bisa masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita dalam kenyataannya lebih terfokus kepada kelahiran sang bayi 2000 tahun yang lalu di Palungan atau di kandang domba. Kita berlama-lama di situ, berpesta pora, perayaan Natal di tempat ini, di tempat itu, segala macam, menghabiskan begitu banyak energi, menghabiskan begitu banyak dana dan banyak hal yang lain. Dan ini kita membuat menjadi satu momen untuk bersenang-senang. Benar bahwa ini adalah momen atau waktu di mana kita bisa bersukacita, bersenang-senang bersama keluarga saudara. Itu tidak ada salahnya. Tetapi seringkali kesenangan itu menjadi berlebihan. Rasa sukacita itu diungkapkan menjadi berlama-lama, bahkan tanpa kita sadar sesungguhnya kita sudah akhirnya menyimpang dari sukacita yang sesungguhnya, dari sukacita yang dimaksudkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini, minggu pertama sesudah Natal, kita langsung disuguhkan dengan ayat-ayat atau dengan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana nanti anak manusia itu atau anak Allah yang telah menjadi manusia naik ke surga akan datang, dikatakan di awan-awan, dan dia menjelaskan apa yang akan terjadi. Dan perlu kita ketahui, ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita ini,
adalah sebelum dia mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Artinya dia mempersiapkan orang-orang Kristen, dia mempersiapkan umat Allah, orang-orang percaya, supaya mereka mengerti bahwa apa yang dijelaskannya, apa yang disampaikannya tentang kedatangannya, apa yang dilakukannya, kelak dia juga akan datang kali kedua, tetapi bukan sebagai juru selamat, namun sebagai hakim. Nah, saudara-saudara, ini hendak mengingatkan orang-orang Kristen bahwa kita tidak seharusnya berlama-lama dalam sukacita Natal itu. Tidak boleh berlama-lama dalam arti apa? Jangan kita sampai larut dengan dunia ini. Ada kalanya kita kemudian baru sadar, sudah habis semuanya. Tidak ada lagi makan untuk bulan depan, bahkan minggu depan, karena semua sudah habis. Dalam bahasa Batak dikata nungatukis sudah. Akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menyimpang dari firman Allah. Bahkan kita habiskan begitu saja, bukan karena menolong orang, bukan karena mendukung pelayanan, bukan karena mendukung kerajaan Allah, tapi kita habiskan ke sana kemari dan sebagainya. Jadi akhirnya Natal itu menjadi waktu pelesiran. Bukan sukacita yang hakiki yang kita dapatkan, bukan sukacita yang sesungguhnya yang kita rasakan. Karena itulah kita diingatkan. Begitu selesai Natal pertama, hari ini kita diingatkan. Sebenarnya Natal kedua juga mengingatkan itu, hanya memang kita belum bisa melaksanakannya kemarin tanggal 26. Karena Natal kedua itu bukan sekedar merayakan Natal kelahiran bayi. Natal kedua itu biasanya jika ada bayi yang lahir, anak-anak yang lahir, lalu segera dibawa ke gereja untuk dibaptiskan pada hari itu. Dibaptiskan. Dan mengapa dibaptiskan pada? Artinya bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia adalah sang raja penebus kita, juru selamat kita. Maka semua anak-anak yang lahir di keluarga Kristen dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui baptisan. Dan pada tanggal 26 itu juga, itu merupakan perayaan atau memperingati kematian Stefanus, martir yang pertama, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 7. Kalau kita mengetahui cerita dalam Alkitab Kisah Rasul, bagaimana Stefanus ketika dia sedang berbincang-bincang atau bahkan berdebat dengan orang-orang Yahudi tentang Yesus sang Mesias, dia menjelaskan mulai dari Perjanjian Lama hingga pada akhirnya Yesus itu lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Dia adalah raja. Para imam, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi geram melihat Stefanus, menutup telinganya, mengambil batu, kemudian mulai merajamnya dia, melempari dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apakah dia membalas? Apakah dia lari? Tidak, dia berkata, aku melihat Tuhan Yesus duduk di tengahnya, di kerajaannya. Makin sakit telinga orang-orang yang mendengar sehingga dia dirajam. Kemudian dia berkata apa lagi? Bapa, ampuni mereka. Dia mengingat perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ampuni mereka. Sesudah itu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ya Bapa. Itu yang dikatakan Stefanus. Itulah sesungguhnya yang kita ingat pada perayaan Natal kedua 26. Dan itulah juga yang sesungguhnya diingat ketika anak-anak dibaptiskan, bahwa ketika dibaptiskan dia masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi juga sekaligus mati terhadap dosa. Pertama, semua dosanya diampuni, tetapi juga dia mati terhadap dosa setiap hari. Manusia lama itu ditenggelamkan
bersama semua dosa dan keinginan jahat yang ada dalam diri kita setiap hari. Lalu setiap hari bangkit sebagai manusia baru di hadapan Allah untuk melayani Allah, hidup dalam kebenaran, kemurnian, dan kehidupan yang penuh berkah. Itulah apa yang dilakukan Kristus di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya sukacita Natal itu adalah hidup menerima pengampunan Allah, hidup di dalam melayani Dia, dalam kebenaran, dalam kemurnian, dan hidup yang penuh berkah, hidup yang berbagi kepada orang-orang yang susah, hidup yang memperhatikan orang-orang yang dalam kelemahan, dan seterusnya. Tetapi kita orang Kristen, seringkali kita menyimpang dari itu. Kita terbawa arus dunia ini. Maka kalau kita pergi misalnya ke tempat-tempat di mana-mana, entah itu di mall, entah itu di pasar, atau itu di pasar modern, maka yang pertama kita lihat kalau sudah di musim Natal adalah pohon Natal yang besar dengan lampu yang kerlip-kerlip, dengan penawaran-penawaran yang beragam berbagai macam. Karena dianggap Natal itu adalah waktu untuk menghabiskan, membelanjakan apa yang ada. Bahkan hal luar biasa, mungkin hanya di negara kita ini yang ada tunjangan hari raya, supaya kita bisa menghabiskan uang atau menggunakannya untuk ini dan itu segala macam. Tentu itu sesuatu yang patut disyukuri. Namun kita tidak seharusnya berorientasi bagaimana membelanjakan uang, bagaimana menghabiskan apa yang ada pada kita. Dan kalaupun membelanjakan, menghabiskan, seharusnya adalah untuk mengalirkan kasih dari anak domba Allah itu, dari sang raja itu kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang berkekurangan. Sehingga dunia ini mengerti bahwa raja orang Kristen itu adalah raja maha kasih, maha murah. Seperti dalam doa pembukaan tadi, ya Allah Bapa yang maha murah dan maha pengasih. Dunia ini akhirnya mengenal bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen atau pengikut Kristus adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang dirasakan oleh banyak orang. Karena itu kita diingatkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jangan kamu sampai lalai melakukan siapa dirimu. Dirimu orang yang telah dibaptis, yang memiliki status sebagai anak Allah. Dan itu berarti hidupmu sudah seharusnya dirasakan orang-orang sekitarmu. Sukacita, damai sejahtera. Jangan kita sampai larut oleh dunia ini. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, dunia ini akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Aku akan datang segera, akan datang di awan-awan. Janganlah hatimu sangat dengan pesapora dan kemabukan, dikatakan. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan seperti di zaman Nuh, ketika Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Kemudian Nuh juga memberitakan bahwa akan datang air bah, dan orang-orang di zamannya tertawa melihat Nuh karena dia mendirikan sebuah kapal perahu yang begitu besar, dan mereka tidak pernah melihat banjir yang besar sebelumnya. Lalu mereka menertawakan. Tetapi Nuh yang telah mendengar firman Allah dan memberitakan itu,
Dia mempercayai firman Allah. Dia meyakini firman Allah. Kemudian tibalah saatnya ketika Nuh sudah masuk ke dalam bahtera yang didirikannya. Kemudian dikatakan Allah menutup pintu bahtera itu. Bukan Nuh sendiri. Allah menutupkan pintu bahtera itu. Datanglah hujan badai. Orang mulai merasakan banjir, mulai mendekati tenggelam, berharap mereka bisa masuk ke perahu Nuh. Tetapi sudah terlambat. Sebab Allah yang menutup pintu itu. Demikianlah juga dalam kehidupan kita orang Kristen. Allah sudah mengatakan, Dia sudah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Dan sesuai dengan namanya Yesus, Allah menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan, atau Allah adalah juru selamat. Dan Dia lakukan itu melalui kematiannya di kayu salib untuk kita, supaya kita bisa masuk. Kemudian Immanuel, Allah beserta kita, bersama kita. Penyertaannya bukan hanya di zaman dulu, atau bukan hanya pada saat kita dibaptis, tetapi seterusnya sebagai orang-orang beriman. Ketika anak kita dibaptis, maka kita akan mendengar sabda Tuhan melalui pendeta. Tuhan menyertai engkau pada waktu engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kamu. Nanti di ibadah kedua ada baptisan bahwa mereka dibawa untuk menerima pengampunan dosa dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu, saudara-saudara, adalah di mana Kristus memerintah. Dan yang jelas Dia memerintah di gerejanya. Dia hadir di sini, memerintah kita, memerintah hati dan pikiran kita. Kita datang setiap minggu untuk dilayaninya. Kita juga datang dalam hari-hari perayaan tertentu seperti hari Natal kemarin. Untuk apa? Terus diingatkan, terus dilayani, supaya kita terus menerima pengudusannya, supaya kita terus ditopang oleh Dia, dan supaya kita juga terus diingatkan agar tidak larut dalam dunia ini yang penuh dengan pergolakan dan begitu banyak godaan, tantangan dan percobaan. Siapa yang tidak suka jalan-jalan di hari libur? Siapa yang tidak senang ingin pergi ke sana kemari? Setiap orang tentu senang, tetapi kita akhirnya jadi lupa. Hari libur, hari Natal diberikan supaya kita bisa beribadah. Bahkan Tuhan memberikan hari Sabat yang kemudian kita rayakan setiap hari Minggu, hari Tuhan. Itu diberikan untuk apa? Supaya kita dilayani oleh Tuhan. Tapi seringkali kita sibuk dengan diri kita sendiri, entah karena pekerjaan atau juga karena kesenangan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah anugerah sebenarnya, di mana kita diberi waktu untuk menerima pelayanan Tuhan. Tapi sering kita sia-siakan. Dan ketika kita menyia-nyiakannya, kita mulai larut dengan dunia ini. Larut dengan dunia ini. Akhirnya, ketika suatu waktu Tuhan datang, kita sering tidak siap menerima kedatangannya. Kedatangan Tuhan itu bukan selalu kita bertemu Dia di awal. Itu adalah kedatangan yang terakhir. Tetapi kedatangan yang lain adalah ketika Tuhan menjemput kita secara tiba-tiba, secara tak terduga. Bisa melalui penyakit, bisa melalui kecelakaan, bisa melalui peristiwa yang kita tidak harapkan. Tiba-tiba saja. Dan yang paling mengerikan, ketika kita sedang bersenang-senang, sedang berpesta pora di zaman Nuh,
Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, dan sebagainya. Pesta orang, mabuk dikatakan. Lalu Tuhan datang mengatur. Kita lihat ada banyak peristiwa. Bisa terjadi gempa bumi. Berapa waktu yang lalu pernah tsunami di berbagai tempat, di Mentawai, di Nias, di Aceh, di daerah-daerah lain. Tiba-tiba terjadi di Sabut, tak habis. Kita tidak tahu apakah dia sempat berseru pada waktu itu, Tuhan ampuni saya. Kalau dia masih sempat berseru, tentu Tuhan mengampuni. Tapi ketika pada saat yang singkat saja, dalam hitungan detik, kita tidak bisa berseru. Mungkin hanya kita berkol. Lalu karena kita tidak terbiasa mendengar firman Allah, hati kita pun tidak berteriak kepada Tuhan, hanya berseru tolong saja. Tapi minta tolong kepada siapa tidak tahu. Saudara-saudara, minggu sesudah Natal kita diingatkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoalah ketika bangun, berdoalah ketika hendak tidur. Kita sebagai kepala rumah tangga, bimbinglah istri dan anak-anak dalam berdoa. Kemudian ketika akan istirahat, kita tetap dalam berdoa. Kemudian kita melaksanakan tugas panggilan kita masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu melalui itu kita menjadi berkah bagi dunia ini, bagi sesama, dan nama Allah dimuliakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.